Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, baik. Topik pembelajaran kita di siang hari ini tentang puisi. Nah, sebelum kita masuk dengan topik pembelajaran kita tentang puisi ini, Bapak tanya dulu, pengertian apa itu pengertian puisi? Anak-anak ada yang tahu bisa jelaskan. Rian, Belum tahu. Ida, ini semua pemalas belajar yang aku tahu. Ya baik, Bapak akan jelaskan pengertian puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama dan juga makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra bahasa yang terikat oleh irama, mantra, rima, serta menyusun, larik, dan bait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta makna mendalam. Langsung kita masuk ke ciri-ciri puisi bahasa. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri yang membedakan dengan karya sastra antara lain. Yang pertama, berisi ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Dan yang kelima, dapat dibentuk oleh tipografi. Jenis-jenis puisi berdasarkan isi. Puisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Apa saja perbedaan di antara ketiganya? Puisi naratif. Puisi naratif menggunakan cerita atau menjelaskan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah penciptaan yang diselingi perkelahian dan pertulangan. Ya, puisi naratif ini hampir sama seperti penjelasan seperti puisi-puisi romansa, puisi-puisi lama begitu. Puisi lama seperti pantun itu yang termasuk dalam puisi naratif. Puisi lirik berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sementara itu ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau sesuatu keadaan. Terakhir, serenada merupakan sajak penciptaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang dapat dinyanyikan di waktu senja. Ya, jadi puisi lirik ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu alegi. Alegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Iya, perasaan duka. Yang jadi puisi alegi ini seperti kita duduk dan duduk di pantai. Contohnya seperti pantai dan menghayati pemandangan. Dan apa yang kita pikirkan, kita bisa membuat bisa langsung membuat puisi dengan pemandangan yang kita lihat itu. Yang kedua, puisi
yang terbagi tadi yaitu puisi ode. Jenis puisi ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal atau sesuatu keadaan atau suatu keadaan. Kalau puisi ode ini seperti puisi pujian begitu, semacam kita buat apa, buat kegiatan dan kita berbicara di situ kita bisa dapatkan pujian, tapi pujian itu seperti kata-kata yang terinspirasi begitu. Itu yang disebut dengan puisi ode. Yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termaksud di dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik yaitu sosial. Puisi deskriptif ini itu puisi yang memberi kesan terhadap siswa, seperti peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan juga benda-benda seperti kita melihat gunung. Di situ kita bisa membuat puisi dengan melihat gunung itu dan juga pantai. Pembahasan sekarang kita masuk di pembangunan unsur pembangun puisi. Sebelum membuat puisi, kamu harus tahu unsur pembangunnya. Ada unsur fiksi dan unsur batin. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi kamu bisa memahami, agar membaca puisi kamu memahami untuk yang hendak kamu sampaikan. Di dalam unsur puisi terdapat juga diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuran atau majas, verifikasi, tipografi, ya ada itu saja ya yang disebut unsur fisik puisi. Ya, Bapak tanya dulu, di sini siapa yang tahu unsur fisik puisi, diksi? Siapa yang sini tahu fiksi? Diksi. Apa itu diksi? Brian? Unsur fiksi puisi di dalamnya itu satu diksi, dua imaji. Coba Brian. Imaji ini. Imaji. Imaji itu seperti hayalan. Imaji. Kalau diksi, ya. Kalau tidak ada yang jawab, saya mau penjelasan. Ya, diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis. Penyanyi dalam membuat puisi harus selalu mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan daya magis atau magis. Dua, imaji. Pengimajian adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan, dan imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan khayalan pada pembaca sehingga pembaca seolah merasa, melihat dan mendengar sesuatu yang diungkapkan penyanyi. Yang ketiga, kata konkret. Bertujuan untuk menimbulkan imaji pada pembaca. Kata konkret harus menjelaskan isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran atau perasaan pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Di sini siapa yang sudah tahu majas? Apa itu majas?
Makbin? Esther? Apa itu majas? Cara. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu biar Bapak jelaskan. Ya, jadi unsur batin puisi ini yang pertama tema, yang kedua rasa, yang ketiga nada, yang keempat amanah. Ya, jadi yang pertama tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Yang kedua rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga nada. Nada yang dimaksud nada untuk suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat, amanah. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Ya, sekarang ini kita masuk di struktur puisi. Siapa yang pernah dengar struktur puisi? Puisi pertama pasti judul puisi. Iya betul. Pertama pasti judul. Ya, jadi struktur puisi terdiri dari dua jenis, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama struktur batin. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Itu penjelasan struktur batin. Yang kedua struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi meliputi majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengumajian. Nah, itulah penjelasan puisi, pengertian, ciri-ciri, unsur serta struktur beserta. Oh, Bapak lupa, di sini juga ada contoh puisi. Bisa Brian baca puisi? Mari silakan Brian baca dulu buat teman-temannya lain. Ayo Brian baca. Baik teman-teman, terima kasih saya akan membacakan puisi dengan judul Seperti Harapan. Serpihan malam, getaran-getaran halus menggenggam lurus dalam detik ini. Ingin kuselimuti bayang-bayang sepi. Aku kehilangan bayanganmu. Kusapu bekas bayangmu. Aku masih seperti kemarin, menanti dalam hening, namun kau tak bergeming menuju ke arahku. Masuk ke lanjutan. Entahlah, mungkin aku harus berlalu, mengalah pada waktu, karena aku di dirimu hanya sebagai sosok semu. Aku cukup berdiri di sini tanpa segala sesuatu tentangmu. Terima kasih. Ya, bagus dia. Nanti latihan baca lagi dia. Baik Bapak.
Nah, itulah penjelasan dari pengertian ciri-ciri jenis serta struktur puisi beserta contohnya. Semoga setelah memahami kalian juga bisa mengarang puisi sendiri. Oh iya anak-anak, ingat bahwa materi puisi yang Bapak kasih ini besok akan Bapak buat jadi soal ujian semester nanti. Baik. Ya baik, pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan. Langsung dengan lunas. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Materi minggu depan materi apa? Ini tadi Bapak bilang UAS minggu depan. Oh, gue sudah bahas. Iya. Oke. Kemudian apa ini? Kalau UAS pasti